Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadhani dari UPBJJ UT Jember, yang mana di sini kami akan menjelaskan tentang tugas 3 dari pembelajaran Nahwu Shorof. Yang akan kita bahas adalah dari tugas 2, pembahasan dari tugas 2, yang mana dalam tugas 2 ada suatu teks yang awalnya adalah tentang yaum fil madrasah. Kana Abu Khalid mu'alliman fi afdali madrasatin fil Madinah. Fi sabahi yaumil ahad dahaba Abu Khalid wa Akhu Salim ilal madrasati. Walam yagib ahadun fakullu talibi hadiruna. Kana Abu Zaidin sa'idan li anna waladahu najaha fil imtihani. Inna Zaidan aksarut talibi ijtihadan wa asra'uhum fahman summa qara'u ad-darsa wa katabu at-tamarin hatta sa'ad dhuhri. Ba'da dhalik kharaja at-tullabu minal fasli wa dahabu ilal baiti. Ra'a at-talibu salasata kutubin wa khamsat aklamin alal maktabi. Dakhala al-atfalu al-fasla liyata'allamu an-nahwa wal qira'atah. La yal'abu at-tullabu fil fasli bal yaktubuna ad-durusa bijiddin. Artinya, Abu Khalid dahulu adalah seorang guru di sekolah terbaik di kota itu. Pada hari Minggu pagi, Abu Khalid dan saudara laki-laki Salim pergi ke sekolah, dan tidak ada satupun yang absen, maka seluruh siswa hadir. Abu Zaid merasa bahagia karena anaknya lulus dalam ujian. Sesungguhnya Zaid adalah siswa yang paling bersungguh-sungguh dan yang paling cepat pengalamannya dan juga pemahamannya. Kemudian mereka membaca pelajaran dan menulis latihan-latihan hingga waktu zuhur. Setelah itu para siswa keluar dari kelas dan pergi ke rumah. Para siswa melihat 3 buah buku dan 5 buah pulpen di atas meja. Anak-anak masuk ke dalam kelas untuk mempelajari ilmu nahwu dan membaca. Para siswa tidak bermain di dalam kelas, melainkan mereka menulis pelajaran-pelajaran dengan sungguh-sungguh. Kemudian untuk yang kedua yaitu mengenai analisis teks dalam segi nahwu dari bacaan yang saya sebutkan di atas. Untuk yang pertama, pada lafadz fakullutullabi hadiruna, itu merupakan dalam segi nahwu merupakan jumlah ismiyah, dikarenakan diawali oleh lafadz kullutullabi, yang mana itu merupakan kalimat isim. Sebab jumlah ismiyah adalah ketika awalnya berupa kalimat isim. Dan dalam segi nahwu biasanya menjadi mubtada. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil lafdi. Kemudian untuk yang kedua, pada lafadz dahaba Abu Khalid wa Akhu Salim, itu merupakan jumlah fi'liyah, yang mana diawali oleh kalimat fi'il. Yang kita ketahui bahwasanya kalimat fi'il itu dibagi menjadi 3. Ada fi'il madi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Untuk pada lafadz dahaba Abu Khalid wa Akhu Salim, itu diawali oleh fi'il madi. Dan lafadz tersebut, contoh ini termasuk kategori jumlah fi'liyah karena diawali oleh kalimat fi'il. Kemudian yang ketiga ada lafadz at-tullabu. At-tullabu merupakan jamak taksir. Jamak taksir dari lafadz talibun. Mufradnya adalah lafadz talibun. Dalam segi jamak taksir ini dikenal dengan istilah ziyadah. Jamak taksir itu dibagi menjadi 3. Ada istilah ziyadah, penambahan huruf. Ada istilah nukson, pengurangan huruf. Dan juga ada istilah tabdilus sakli, penggantian harokat. Dan pada lafadz at-tullabu ini merupakan jamak taksir dalam segi ziyadah karena ketambahan huruf. Kemudian ada huruf nasab pada lafadz liyata'allamu. Jadi ada huruf nasab atau yang bisa dikenal sebagai amil nawasib, yang jumlahnya ada 10. Tapi yang akan kami sebutkan sesuai lafadz ini, sesuai
teks bacaan di atas ada satu lafadz, yaitu pada lafadz liyata'allamu. Kemudian yang kelima ada lam yaghib. Lam yaghib pada lafadz lam yaghib itu merupakan lam huruf jazm atau amil jazm yang masuk pada fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' ketika kemasukan amil jazm maka hukumnya menjadi jazm, bukan menjadi rofa. Kemudian yang keenam ada huruf atof, yaitu pada lafadz wawu wa akhu salim. Jadi huruf atof itu jumlahnya ada 10, yang mana yang ditulis dalam bacaan teks di atas adalah lafadz wawu wa akhu salim. Kemudian pada lafadz ba'da itu merupakan dzaraf zaman. Kemudian ada kata abu dan juga ada kata akhu, yang mana dua lafadz tersebut masuk dalam kategori asmaul khamsah, yang artinya adalah ayah atau saudara laki-laki. Abu itu ayah, kalau akhu adalah saudara laki-laki, asmaul khamsah. Yang mana kita kenal asmaul khamsah itu adalah isim yang jumlahnya ada 5, yaitu lafadz abuka, ahuka, hamuka, fuka, dan dumalin. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, yang ke-9 ada lafadz salah satu kutubin, yang mana pada lafadz salah satu kutubin mempunyai istilah dalam segi nahwu merupakan adat ma'dud atau bilangan. Kemudian yang terakhir ada lafadz afdhalu, aksaru, asra'u. 3 lafadz tersebut merupakan istilah dari isim tafdil. Kemudian untuk soal-soal yang kedua akan kami contohkan beberapa kalimat. Yang pertama, kalimat jumlah ismiyah yang ada isim tafdilnya. Seperti contoh Zaidun aksaru at-tullabi ijtihadan fil fasli. Zaid adalah siswa yang paling bersungguh-sungguh di dalam kelas. Jumlah ismiyah diawali isim yang berupa lafadz Zaidun dan isim tafdilnya berupa lafadz aksaru. Jadi lafadz Zaidun aksaru at-tullabi ijtihadan fil fasli itu ada isim tafdil, yang mana dalam lafadz tersebut diawali oleh kalimat isim yang berupa Zaidun. Jadi bisa kita kategorikan sebagai jumlah ismiyah yang memuat isim tafdil. Untuk yang kedua, contoh dari kalimat fi'liyah yang menggunakan huruf jazm. Contohnya, lam yahdur Khalidun ilal madrasati al-yauma. Khalid tidak hadir ke sekolah hari ini. Kalimat ini diawali oleh amil jazm atau huruf jazm yang masuk kepada fi'il mudhari' berupa lafadz yahdur. Maka asalnya yahdur adalah yahduru, dibaca rofa atau dibaca dhamma. Kemudian gara-gara kemasukan amil jazm maka status rofanya hilang menjadi jazm, maka harus disukun menjadi lam yahdur. Dan ini merupakan contoh jumlah fi'liyah yang mana dalam contoh tersebut diawali oleh kalimat fi'il berupa lafadz lam yahdur. Jadi bisa dikategorikan sebagai kalimat fi'il yang menggunakan huruf jazm. Kemudian untuk yang ketiga, kalimat yang menggunakan salah satu dari asmaul khamsah dan huruf jar. Contohnya, dahabtu ilal masjidi ma'a abika. Aku telah pergi ke masjid bersama ayahmu. Jadi dalam contoh tersebut ada huruf ilah, yang mana huruf ilah itu termasuk kategori sebagai huruf jar. Dan juga ada kata asmaul khamsah berupa lafadz abika yang statusnya menjadi mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Lafadz ma'a abika. Abika itu statusnya menjadi mudhof ilaih, maka majrurnya ditandai dengan ya. Kemudian untuk yang keempat, kalimat yang menyertakan adat dan ma'dud atau angka dan benda. Contohnya, qara'a at-talibu salasata kutubin fil maktabati. Siswa itu telah membaca 3 buah buku di perpustakaan. Jadi adatnya adalah lafadz salasah. Kemudian ma'dudnya adalah lafadz kutubin. Jadi sudah sesuai dengan perintah soal. Yang kelima atau yang terakhir yaitu
Kalimat yang menggunakan dzaraf zaman atau keterangan waktu. Contohnya sa'arji'u minar rihlati masaan. Aku akan pulang dari rihlah atau rekreasi pada sore hari. Jadi kata pada lafat masaan itu merupakan dzaraf zaman. Sebab lafat masaan itu menunjukkan suatu waktu atau suatu zaman. Terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan untuk tugas 3 mata kuliah Nahwu Shorof. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau tingkah kami yang kurang berkenan. Saya atas nama Muhammad Arif Ramadhani mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.